Kita sedang berada di tengah resesi tersembunyi, sebuah ilusi stabilitas yang sengaja dipelihara agar tidak ada kepanikan massal, sementara daya beli kita pelan-pelan digerogoti sampai habis tak bersisa. Mari kita bongkar bagaimana permainan angka ini bekerja, sebab jika lo mengandalkan narasi resmi, kita semua sedang diajak menari di atas kapal yang sebenarnya sedang bocor parah. Sistem ekonomi modern hari ini dibangun di atas fondasi manipulasi persepsi, di mana kata resesi dihindari, seolah-olah itu adalah mantra terkutuk yang bisa meruntuhkan bursa saham dalam semalam. Para ahli menyebut pertumbuhan ekonomi kita masih berada di kisaran 5%, sebuah angka yang kalau dibaca sepintas terlihat sangat perkasa di tengah guncangan geopolitik global dan krisis energi. Tapi mari kita bersikap skeptis sejenak dan gunakan akal sehat kita. Dari mana angka 5% itu berasal? Jika lapangan kerja baru semakin langka, pemutusan hubungan kerja massal terjadi di berbagai industri manufaktur hingga teknologi, dan ribuan orang terpaksa beralih menjadi pekerja informal demi menyambung hidup harian? Jawabannya sederhana, pertumbuhan itu dinaikkan oleh konsumsi kelompok sangat kaya yang jumlahnya tidak sampai 1% dari total populasi, serta proyek-proyek infrastruktur raksasa yang uangnya hanya berputar di antara segelintir kontraktor besar. Bagi gue, kalian, dan 99% masyarakat Indonesia lainnya, angka 5% itu tidak pernah sampai ke dapur kita. Ia hanyalah ilusi optik yang membuat statistik terlihat hijau, padahal isi piring kita semakin menyusut dari hari ke hari. Lihat saja bagaimana cara kita bertahan hidup belakangan ini, yang rasanya mirip seperti memainkan permainan bertahan hidup dengan tingkat kesulitan paling ekstrim. Dulu uang Rp100.000 bisa membawa pulang kantong plastik penuh berisi beras, minyak goreng, telur, dan sedikit sayuran untuk persediaan seminggu. Tapi hari ini, uang yang sama bahkan megap-megap hanya untuk membeli beras kualitas standar dan beberapa barang kebutuhan pokok. Fenomena ini sering disamarkan dengan istilah halus seperti inflasi terkendali, padahal yang sebenarnya terjadi adalah penyusutan nilai keringat kita secara brutal. Kita bekerja lebih lama, mengambil lembur hingga badan remuk, atau bahkan mencari pekerjaan sampingan sampai lupa waktu tidur, tapi hasil yang kita bawa pulang justru terasa makin menipis. Ini bukan sekadar persoalan lu kurang hemat atau gua yang tidak pinter mengatur keuangan. Ini adalah bentuk perampokan halus di mana daya beli kita dipangkas tanpa pernah ada surat pemberitahuan. Ketika harga-harga meroket naik dan gaji kita jalan di tempat atau bahkan terancam dipotong, kita secara otomatis dipaksa masuk ke dalam mode bertahan hidup, memotong semua impian masa depan hanya demi memastikan besok pagi masih bisa membeli makan. Anehnya, setiap kali masyarakat mulai mengeluh di media sosial tentang betapa beratnya beban hidup hari ini, narasi yang selalu dilemparkan balik ke arah kita adalah masalah gaya hidup. Kita sering dituduh terlalu boros, kebanyakan membeli kopi kekinian, atau terlalu sering berlibur, seolah-olah krisis yang kita rasakan adalah kesalahan personal karena kita tidak pandai mengelola finansial. Ini adalah bentuk manipulasi psikologis tingkat tinggi yang sangat rapi, di mana sistem yang rusak menyalahkan korbannya agar mereka tidak sempat mempertanyakan kemana perginya dana publik dan kebijakan perlindungan sosial yang menjanjikan kesejahteraan. Pemerintah dan para pengamat ekonomi sibuk menyuruh kita berhemat dan meningkatkan produktivitas, padahal mereka sendiri terus menambah beban pajak, menaikkan tarif kebutuhan dasar, dan membiarkan harga bahan pokok dimainkan oleh kartel tanpa ada pengawasan yang benar-benar tegas. Ketika harga listrik naik, BBM tidak lagi bersubsidi secara merata, dan biaya pendidikan makin tidak terjangkau, apakah adil jika kita masih disuruh menyalahkan diri sendiri hanya karena ingin menikmati secangkir kopi di akhir pekan? Jika kita mau jujur dan melihat peta besarnya, fenomena resesi tersembunyi ini terjadi karena negara sedang berakrobat di atas tali yang sangat tipis antara menjaga citra investasi dan menutupi defisit anggaran. Mereka sangat takut memakai kata resesi karena istilah itu bisa memicu penarikan modal asing secara besar-besaran dan membuat nilai tukar mata uang kita terhempas ke titik terendah. Jadi cara paling aman yang mereka pilih adalah berpura-pura bahwa semuanya berjalan sesuai rencana sambil secara perlahan memindahkan beban krisis itu ke pundak rakyat biasa melalui berbagai kebijakan pengetatan terselubung. Subsidi dipangkas satu persatu dengan alasan efisiensi dan ketepatan sasaran. Sementara fasilitas untuk para korporasi besar tetap diguyur kemudahan insentif dan pembebasan pajak. Kita dipaksa memikul beban berat ekonomi nasional, sementara mereka yang berada di puncak piramida menikmati perlindungan penuh dari dampak badai ini.
ini adalah bentuk ketidakadilan struktural yang membuat yang kaya tetap aman karena memiliki bantalan aset yang tebal, sedangkan yang miskin dan kelas menengah bawah terseret semakin dalam menuju jurang kemiskinan baru. Satu hal yang paling memprihatinkan dari situasi tahun 2026 ini adalah bagaimana kelas menengah kita hancur pelan-pelan tanpa suara. Kelas menengah sering dianggap sebagai tulang punggung perekonomian sebuah negara karena mereka adalah kelompok yang paling rajin berbelanja dan menggerakkan roda bisnis lokal. Namun hari ini, kelas menengah kita berada dalam posisi paling rentan. Mereka tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah, tapi juga sama sekali tidak cukup kaya untuk bertahan dari guncangan inflasi yang terus membesar. Tabungan yang mereka kumpulkan bertahun-tahun untuk DP rumah atau dana pendidikan anak kini tergerus habis hanya untuk menutupi kebutuhan operasional harian yang makin melambung. Banyak dari kawan-kawan kita yang dulunya memiliki pekerjaan kantoran bergengsi kini terpaksa menjual barang simpanan, menggadaikan aset, atau nyemplung ke dalam jeratan pinjaman online ilegal demi mempertahankan gengsi dan kelangsungan hidup keluarga. Ini bukan lagi soal ingin kaya atau sukses, melainkan soal bagaimana caranya agar tidak tenggelam di tengah arus ekonomi yang makin tidak bersahabat ini. Namun di balik semua kritik tajam dan kenyataan pahit yang harus kita telan ini, gua tidak mengajak kalian untuk pasrah, apalagi menyerah pada keadaan yang serba tidak pasti ini. Mengetahui bahwa sistem sedang tidak baik-baik saja justru adalah langkah awal yang sangat krusial agar kita tidak terus-menerus menjadi korban yang bisa dibodohi oleh statistik manis di televisi. Ketika kita sadar bahwa ada resesi tersembunyi yang sedang berlangsung, kita jadi tahu bagaimana cara mengatur ulang strategi bertahan hidup yang lebih cerdas dan realistis. Kita harus mulai memangkas gengsi yang tidak perlu, membangun jaring pengaman finansial mandiri sekecil apapun itu, dan mulai belajar memiliki keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kita tidak bisa lagi menggantungkan nasib dan masa depan kita sepenuhnya pada janji manis pejabat atau keajaiban kebijakan pemerintah. Sebab pada akhirnya, yang bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita adalah ketangguhan serta kecerdikan kita sendiri dalam membaca arah angin. Ingatlah bahwa krisis seperti ini bukanlah yang pertama kali menimpa bangsa kita, dan sejarah selalu membuktikan bahwa rakyat biasa selalu memiliki cara-cara ajaib untuk bertahan dan bangkit kembali dari titik terendah. Kuncinya ada pada solidaritas antar sesama, kejelian melihat peluang sekecil apapun di sekitar kita, dan keberanian untuk terus bersuara serta berpikir kritis terhadap setiap situasi yang tidak masuk akal. Rasa takut itu wajar, pusing menghadapi tantangan ekonomi hari ini juga sangat manusiawi, tapi jangan biarkan rasa takut itu melumpuhkan langkah dan mematikan harapan kita untuk masa depan yang lebih baik. Tetaplah rasional, jaga kesehatan mental kalian, dan mari kita saling merangkul untuk melewati masa-masa sulit ini bersama-sama, karena kita jauh lebih kuat daripada statistik yang mencoba mendefinisikan hidup kita. Jika narasi ini membuka mata lo dan terasa relevan dengan apa yang sedang lo rasakan hari ini, jangan ragu untuk bagikan video ini ke teman atau keluarga kalian agar makin banyak dari kita yang sadar. Jangan lupa klik tombol suka dan subscribe ke saluran ini sebagai bentuk dukungan kecil agar kita bisa terus menyuarakan kebenaran secara berani dan jujur.